Nah, di sini saudara, kita kaitkan dengan debat capres yang ketiga tempo hari tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, tentang geopolitik global, dan ancaman-ancaman yang memungkinkan kita harus berwaspada untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjamin adanya keamanan hidup dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya dengan pertahanan keamanan yang kita miliki. Itu semuanya bukan hanya hal-hal teoritis yang sudah dikritikan oleh paslon 2 kepada paslon 1 yang mengatakan bahwa yang diungkapkan hanya teori saja. Namun dia yang paslon 2 itu mengatakan dia sudah praktik tentang hal itu. Demikian juga tentang paslon 3 yang tidak berlatar belakang kepertahanan keamanan sebagaimana. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dan akan membahas tentang filsafat kesadaran. Yang tokohnya adalah seorang yang disebut sebagai filsuf kesadaran, yaitu Maurice Merleau-Ponty. Nah, filsuf kesadaran ini lambat laun memisahkan diri dari aliran fenomenologi Jean-Paul Sartre dan mungkin juga Husserl. Ya, jadi sebelumnya kita sudah mengenal ada aliran fenomenologi Jean-Paul Sartre dan Husserl. Secara khusus, Maurice masukkan Saussure ke dalam renungan dan kuliahnya tentang bahasa pada tahun 40-an dan 50-an awal. Nah, ia menyadari pengaruh Saussure pada karya Levi Strauss dan menjalin hubungan dekat yang disebut ini yang akhirnya menjadi sejawatnya di Collège de France. Jadi ini adalah filsuf-filsuf Perancis yang mereka menjadi pusat dari filsuf Eropa dengan pemikiran-pemikirannya. Dan sekarang kita membawanya dalam alam pikir orang awam Indonesia, bukan orang ahli filsafat, tetapi orang awam yang mencoba untuk memikirkan secara kritis semuanya. Nah, saudara-saudara, di sini ada sebuah pemikiran yang membuat kita mendapatkan pencerahan tentang kesadaran. Pada tahun 45, Maurice Merleau-Ponty menerbitkan karya utamanya, dan karya utama ini menjadi pemikiran kita itu Phenomenology of Perception. Jadi fenomenologi persepsi. Dan dia diangkat jadi dekan di fakultasnya. Nah, bagaimana tentang fenomenologi persepsi ini? Di sini ada dikatakan pentingnya reduksi fenomenologis. Reduksi penurunan dari fenomenologis atau epoch. Tanpa sikap juga disebut sebagai penggolongan dan pelepasan keterhubungan untuk membuka akses ke esensi. Jadi sebelumnya dikatakan bahwa kegiatan politik yang membebaskan dirinya dari kecintaan naif Sartre terhadap komunisme garis keras. Ponty mulai jalur filosofis yang mengakui pentingnya pengalaman yang dihayati dalam menangkap ciri bahasa, pencerapan, dan tubuh. Jadi ada pentingnya pengalaman yang dihayati, yang menangkap ciri bahasa, pencerapan, dan tubuh. Jadi fenomenologi yang kita tangkap dengan panca indera itu menjadi sangat lebih berarti, sangat lebih berarti bila ada pengalaman yang mendasari dan menguatkan pencerapan itu.
Nah, di sini ada aspek-aspek pokok keterkaitan antara pencerapan dan pikiran. Ya, pencerapan dan pikiran, yaitu diungkapkan pertama kali dalam filosofi of perception yang menjelaskan hal-hal penting yang diungkapkan. Ya, dia menekankan sifat yang disebut sebagai pentingnya reduksi fenomenologis. Jadi fenomenologis yang hal-hal di sekitar kita yang kita tangkap dengan panca indera kita itu tidak semata-mata persis seperti apa yang diungkapkan di situ. Dan di sini ada yang disebut reduksi, yaitu penurunan derajat dari fenomenologis yang kita tangkap dengan epoge tanpa sikap sebagai penggolongan dan pelepasan keterhubungan. Jadi meskipun kita melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita tidak semata-mata menelannya mentah-mentah, tetapi melalui berbagai sintesis dan sintesis itu akan bisa mengurai semua hal yang terkait itu dengan penggolongan-penggolongan dan pelepasan keterhubungan. Jadi tidak semata-mata hal-hal yang terhubung dengan fenomena yang kita tangkap saja, tetapi bisa hal-hal yang kelihatannya tidak ada hubungannya, tapi sesungguhnya dapat ada terhubungan. Jadi ada sebuah reduksi atau penurunan derajat yang ini harus dipahami bukan sebagai suatu esensi transenden dalam disiplin ilmiah yang ada. Jadi bukan pada esensi transenden yang jauh mengawang, yang ada hubungannya dengan konsep-konsep, dengan hal-hal yang kita tangkap dengan panca indera itu, atau dalam pengetahuan umum abstrak tentang dunia, ya seperti yang terkait dengan ruang dan waktu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, epoge fenomenologis memberi akses terhadap esensi imanen dari kesadaran tentang pengalaman yang ditemui. Jadi di sini ada hal yang bersifat transenden dan ada yang bersifat imanen. Ya, kalau kita melihat sesuatu hal, kadang kita hanya mengangankannya, membayangkannya jauh dari apa yang dapat kita tangkap, terutama tentang hal-hal yang terkait dengan esensi, yang terkait dengan ide. Kelihatannya itu kita tidak bisa mengejawantahkan atau menurunkan atau memahami oleh karena begitu jauh rasanya, sehingga dalam menangkap satu fenomena kita harus berupaya membuat pandangan kita seperti apa yang ditunjukkan oleh benda atau sesuatu hal yang fenomenanya kita tangkap dengan panca indera kita itu. Nah, kelihatannya kita mengalami suatu hubungan yang sulit dengan hal yang dilihat oleh panca indera itu, yang ditangkap oleh panca indera itu. Oleh karena kita mencoba memahami seperti apa yang dikatakan atau ditunjukkan dengan tanda-tanda dari benda atau hal atau masalah itu. Nah, di sini kita dapat mengatakan ini sebagai sesuatu hal yang transenden, yang jauh dari kenyataan sehari-hari, hanya di dalam angan, hanya di dalam pikiran, hanya di dalam konsep. Nah, sesungguhnya hal itu dapat direduksi atau diturunkan derajatnya, yaitu dengan memberikan kesadaran tentang pengalaman yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini disebut sebagai akses terhadap esensi imanen, bahwa dengan imanen atau dengan iman atau dengan keyakinan bahwa sesuatu itu dapat kita rasakan, yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, atau mendatangkan hal yang ide itu dalam praktik sehari-hari, maka kita dapat mengerti bahwa apa yang tampak itu bukan hanya hal yang jauh dan yang tidak kita pahami dan tidak kita mengerti, tetapi kita dapat langsung mempraktikannya, langsung menerapkannya, langsung memahaminya dalam praktek sehari-hari, dalam perbuatan esensi imanen, dalam pengalaman-pengalaman kita. Jadi ada keterlepasan hubungan dari dunia tertentu dengan segala objektivitasnya. Dari tidak semata-mata harus
sesuai apa yang ditunjukkan atau dimaui oleh benda objek yang kita lihat itu. Nah, di sini tidak ragu-ragu dikatakan bahwa keterlepasan hubungan ini bukan merupakan suatu penolakan terhadap dunia alam. Alam itu tidak ditolak dan semua pengetahuan yang diperoleh untuk menggunakan ilmu yang mempelajari segala aspeknya diterima seluruhnya. Nah, ini ada hubungannya dengan kesadaran bahwa alam yang kita lihat itu, yang kita tangkap dengan panca indera itu, yang kita cerap itu tidak ditolak. Dan semua pengetahuan yang diperoleh darinya untuk menggunakan ilmu yang mempelajari semua aspeknya itu. Tetapi walaupun begitu, kesadaran tentang pengalaman yang dihayati, kesadaran yang selalu merupakan kesadaran tentang sesuatu secara mendasar berbeda dari penerimaan dunia sebagaimana adanya atau pengetahuan ilmiah. Nah, di sini saudara, kita kaitkan dengan debat capres yang ketiga tempo hari tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, tentang geopolitik global, dan ancaman-ancaman yang memungkinkan kita harus berwaspada untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjamin adanya keamanan hidup dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya dengan pertahanan keamanan yang kita miliki. Itu semuanya bukan hanya hal-hal teoritis yang sudah dikritikan oleh paslon 2 kepada paslon 1 yang mengatakan bahwa yang diungkapkan hanya teori saja. Namun dia yang paslon 2 itu mengatakan dia sudah praktik tentang hal itu. Demikian juga tentang paslon 3 yang tidak berlatar belakang kepertahanan keamanan sebagaimana paslon 1 ya capres yang nomor 3 sebagaimana capres nomor 1. Meskipun tidak berlatar belakang pertahanan keamanan, dengan teori, dengan bacaan, dengan referensi, dengan tanya, dengan survei, dengan langsung turba, langsung bertemu dengan para pelaku pertahanan keamanan, dengan tentara-tentara yang di lapangan, dia dapat merasakan bagaimana sesungguhnya kebutuhan yang mendasar dari setiap tentara nasional Indonesia di lapangan. Baik itu terhadap peralatan, baik itu terhadap kesehatan, baik itu terhadap kesejahteraan keluarga, baik itu dengan segala macam alat yang dipakai sebagai senjata tentara nasional Indonesia. Mereka semuanya itu bukan hanya sekedar belajar dari teori-teori saja, tapi mereka langsung bertatap muka, langsung survei, dan di situ ada semacam reduksi dari fenomena yang dilihat mereka. Bukan hanya teori, tetapi dipraktikkan dalam pengalaman. Seolah-olah mereka merasakan sendiri bagaimana perasaan tentara, bagaimana pengalaman hidup tentara itu. Mereka bukan hanya teori dari bacaan serta referensi yang ide mengawang-awang di angkasa yang tidak terjamah. Jadi meskipun mereka tidak mempunyai latar belakang yang seperti paslon atau capres nomor 2 yang merupakan menteri pertahanan, mereka tetap dapat merasakannya. Disinilah terjadi suatu imanensi dari segala sesuatu yang bersifat transenden, ide, teori, dan gagasan semuanya. Tidak cukup hanya dengan pengalaman saja mereka melakukan itu. Dengan ide, dengan teori, mereka juga dapat melaksanakan, merasakannya, dan menjadikannya pengalaman dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat memberikan sumbangsih pemikiran-pemikiran yang mendasar dan substansial, memberi jawaban terhadap masalah-masalah pertahanan, keamanan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan hal ini sesungguhnya menguatkan bahwa yang pengalaman secara imanen yang dapat dialami sehari-hari oleh para pelaku pertahanan keamanan sesungguhnya dapat diperkuat kalau mau mempelajari data
mau mempelajari referensi, mau mempelajari semua sumber informasi tentangnya. Dan ini kalau kemarin dalam debat capres itu dapat dilakukan oleh capres nomor 2, tentu dia akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh capres nomor 1 dan nomor 3 yang berbasis teori, tetapi sungguh-sungguh seperti halnya mereka sudah mengalami. Apalagi capres nomor 2 sesungguhnya mengalami sendiri secara praktik dan operasional sehari-hari karena jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Sesungguhnya hal itu tidak akan menjadikannya sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan capres 1 dan capres 3 kalau mau memadukan antara hal yang transenden dan imanen itu. Karena sesungguhnya hal yang transenden, yang konsep yang jauh di awang-awang itu sesungguhnya dapat direduksikan, disederhanakan, dan dihayati untuk dilakukan dalam pengalaman sehari-hari secara praktis.